Bab 07, mulai penjinakan. Luyo berdiri di depan 4 murid saat matanya berpindah dari Duan Musheng ke Ming Xin, dan akhirnya ke Zhao Yu. Yuan Er kecil. Itu membuat Duan Musheng dan 2 orang lainnya menggigil ketakutan. Menguasai. Yuan kecil dengan cepat menjawab, kamu boleh bangun. Iya. Luyo memperhatikan bahwa kesetiaannya telah meningkat menjadi 65% sementara kesetiaan Duan Musheng, Ming Xin, dan Zhao Yu masing-masing berada pada 30%, 20%, dan 40%, yang telah berhenti menurun dan mulai meningkat. Namun, tingkat loyalitas ini masih jauh dari cukup. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi mengatakan kepada murid ke-9-nya, saya lelah. Bantulah saya. Ayo kembali. Diam-diam merasa bahagia. Yuan Er kecil mendatanginya dengan langkah-langkah kecil dan membantunya mendaki gunung seperti gadis pelayan kecil yang patuh. Akibatnya, Duan Musheng dan 2 murid lainnya tertinggal. Karena tuannya tidak mengatakan bahwa mereka boleh bangun, mereka secara alami tidak berani bergerak. Selain itu, karena mereka semua terluka karena tamparan tuannya, mereka merasa tidak enak sekarang. Old Forward, kau meninggalkanku dalam situasi yang mengerikan, kata Duan Musheng dengan tatapan lemah. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Hanya setelah analisis yang cermat saya yakin bahwa guru terluka, kata Ming Xin. Setelah analisis yang cermat. Maka kamu benar-benar pandai dalam analisis, keluh Zhao Yu juga. Jika bukan karena perubahan sikap kakak laki-laki keempatnya, dia tidak akan bergabung dalam pemberontakan. Siapa yang tahu ini akan terjadi? Saya telah menghitung semuanya tetapi hanya mengabaikan satu hal ini. Apa yang telah Anda abaikan? Mungkin. Guru benar-benar lelah bermain dengan rutinitas lama dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Duan Musheng dan Zhao Yu tidak bisa berkata-kata. Mengapa kita tidak lari sekarang? Zhao Yu berbisik. Lari? Bagaimana? Apa kamu tidak melihat guru menunjukkan kekuatannya yang luar biasa? Ketika guru mengejar 10 ahli teratas barusan, dia sepertinya telah menggunakan avatarnya 2 kali, intervensi ilahi tidak sempurna 1 kali, dan pengejaran jiwa 1 kali. Saran suster junior dapat dipertimbangkan, Ming Xin mengangguk sedikit. Pertimbangkan pantatku. Jika Tuan benar-benar ingin membunuh kita, dia akan melakukannya. Tidak peduli apa kata Ming Xin, Duan Musheng tidak berani mempercayainya lagi. Seperti kata pepatah, jatuh ke dalam lubang, keuntungan dalam kecerdasanmu. Karena sang majikan tidak melakukan apapun kepada mereka, itu berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika mereka benar-benar melarikan diri, mereka akan menjadi sama dengan kakak tertua mereka dan yang lainnya. Luyo perlahan duduk di dalam gazebo. Terlepas dari semua yang baru saja terjadi, dia tidak merasa sesak napas sama sekali. Setelah basis kultivasinya dipulihkan ke badi tempering tingkat 9, dia tidak punya masalah dalam naik dan turun gunung. Meskipun murid-muridnya masih bisa merasakan sesuatu yang mencurigakan dari auranya, mereka tidak berani meragukan basis kultivasinya, dan Ming Xin bahkan memutuskan bahwa dia sedang memainkan rutinitas baru dengan mereka. Yuan Er kecil, sudah berapa lama Anda bergabung dengan sekte ini? Tanya Luyo. Saya telah mengikuti guru selama 5 tahun. 5 tahun, hanya butuh 5 tahun baginya untuk mencapai alam pengadilan ilahi. Monster penentang surga macam apa yang diambil Ji Tiandao sebagai murid? Luyo berspekulasi bahwa Ji Tiandao pasti telah menerima semacam bantuan dari sistem sebelum diaktifkan. Apakah Anda menyadari kesalahan Anda? Luyo berkata dengan emosi campur aduk. Yuan Er kecil segera berlutut dan bergumam, Guru, saya salah, saya seharusnya tidak pernah mendengarkan kakak senior. Guru, Anda harus mempercayai saya selalu sangat baik dan patuh, bukan itu yang saya maksud. Pada akhir tahun lalu, apakah Anda meninggalkan Gunung Golden Chour tanpa izin saya dan merampok buku kultivasi dan catatan dari 2 sekte utama? Maafkan saya. Kenapa kau melakukan itu? Luyo mencari ingatan itu di benaknya, tetapi dia tidak menemukan motif Yuan Er untuk melakukan itu. Yuan Er kecil menjulurkan lidahnya dan berkata, kakak senior keempat mengatakan bahwa orang-orang yang namanya tidak termasuk dalam daftar hitam tidak layak menjadi murid Gunung Pengadilan Emas. Jadi, aku pergi. Gulungan hitam? Luyo juga tidak memiliki informasi tentang itu. Ini adalah daftar yang disiapkan oleh dunia kultivasi, dan para kultivator dalam daftar semuanya adalah pelaku kejahatan.
Saudara dan saudari senior semuanya telah masuk 30 teratas, dan guru. Guru. Katakan, Tuan, Anda ada di daftar teratas. Luyo, ketika Little Yuan Er melihat tuannya melamun, dia tidak berani untuk terus berbicara, tetapi diam-diam mengamati. Perubahan suasana membuatnya takut bahkan untuk bernapas terlalu keras. Setelah beberapa waktu, Luyo berkata, lupakan. Ini adalah kesalahan orang tua memberi makan dan memberi pakaian kepada anak-anak mereka tanpa pendidikan yang layak, dan kemalasan seorang guru untuk hanya mendidik murid-muridnya tanpa menjadi kaku. Saya tidak mengejar kamu baik-baik saja. Ketika dia mendengar itu, Yuan Er diam-diam menatap tuannya dengan tatapan yang rumit. Meskipun dia baru bergabung dengan sekte dalam waktu yang sangat singkat, jauh lebih pendek dari kakak dan adik senior lainnya, dia tahu tentang lelaki tua di depannya dengan cukup baik. Apa yang salah dengan tuannya? Luyo merasakan keraguannya dan berkata, Yuan Er, kamu adalah murid favoritku. Mulai sekarang, aku ingin kamu berhenti melakukan perbuatan jahat. Bisakah kamu melakukan itu? Ya Tuan. Sekarang bangun. Iya. Yuan Er kecil sangat senang dimaafkan. Hehe, guru adalah yang terbaik. Biarkan aku memijat bahumu. Yuan Er kecil melompat ke belakang Luyo seperti kelinci. Luyo menghela nafas dalam hatinya. Meskipun Jitian Dao telah membudidayakan 8 murid yang jahat, setidaknya masih ada orang yang memiliki hati nurani untuk berbakti. Jika dia tidak datang tepat waktu, dia mengira bahwa murid termuda ini akan segera berubah menjadi jahat juga. Teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan cara yang positif dan negatif. Meskipun Little Yuan Er cerdas dan nakal, pikirannya sederhana dan mudah rusak. Ding, kamu telah menyelesaikan tugas. Kesetiaan Yuan Er telah mencapai 80%. Kamu akan diberi 100 poin prestasi. Luyo melirik Yuan Er kecil. Benar saja, kesetiaannya telah mencapai 80%. Dia mengangguk puas dan berkata, panggil mereka bertiga di sini. Iya. Yuan Er kecil berlari menuruni gunung secepat monyet. Luyo sedikit lega. Sistem, apakah ada cara yang lebih baik untuk menghukum murid yang jahat? Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang eksekutif perusahaan. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman Jitian Dao hidup di dunia selama 1000 tahun, dia memiliki pendapat sendiri tentang melatih bawahan. Dia percaya bahwa hal yang sama juga berlaku dalam hal mengajar murid. Semakin mereka ditekan, semakin besar kemungkinan mereka untuk bangkit kembali. Pada akhirnya, alasan mengapa murid-murid ini jahat adalah semua karena ajaran Jitian Dao, jadi Jitian Dao yang mereka benci. Karena Luyo telah menggantikan Jitian Dao, dia harus mengikuti jalan ini juga. Bagaimanapun, sistem tidak menjawab. Karena kau tidak mau menjawabku, aku akan melakukannya menurut caraku sendiri, kata Luyo. Setelah beberapa saat, Duan Musheng, Ming Xin, dan Zhao Yu naik gunung menuju gazebo dengan kepala tertunduk dan sedikit ketakutan, langsung berlutut. Sementara itu, Yuan Er berdiri dalam diam. Tuan, tolong selamatkan hidup saya. Tuan, maafkan saya. Tuan, tolong selamatkan hidup saya. Loyalitas mereka masing-masing adalah 40%, 35%, dan 42%. Jumlahnya masih sangat rendah. Pada tingkat kesetiaan ini, mereka akan jatuh ke sisi lain dengan mudah dengan sedikit perubahan. Ada keheningan di gazebo. Tidak ada yang berani berbicara karena Luyo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, diam lebih baik daripada bahasa verbal. Keheningan membuat mereka bertiga gelisah dan membuat mereka merinding. 1/4 jam berlalu, dan Luyo masih tidak berbicara. Dia hanya menghela nafas atau menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu. Akhirnya, murid kelima, Zhao Yu, tidak bisa lagi menahan atmosfer yang aneh. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah saat dia menangis dan berkata, Guru, saya salah, saya bingung pada saat itu. Sejak saya bergabung dengan sekte, saya tidak pernah berpikir untuk mengkhianati guru. Saya mohon maaf, Guru. Karena seseorang telah memimpin, Duan Musheng dan Ming Xin mengikuti dan memohon belas kasihan. Guru, saya telah berada di sekte selama lebih dari 100 tahun. Selama bertahun-tahun ini, saya benar-benar berusaha keras dalam segala hal yang saya lakukan. Mengingat saya telah mengikuti guru begitu lama, saya mohon guru untuk menyelamatkan hidup saya. Guru, saya bergabung dengan sekte itu 60 tahun yang lalu, dan saya tidak pernah sekalipun tidak menaati guru. Hanya dalam ketidaktahuan saya,
Saya melakukan ketidaktaatan yang begitu besar. Saya mohon guru untuk menyelamatkan hidup saya.